Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 8 Januari 2022 berjudul Injil dalam Kejadian 3. Bahan bacaan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 9, 15 dan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berita Injil secara implisit pertama kali muncul dalam narasi kitab Kejadian 3 ayat yang ke-15. Penting bagi kita untuk memahami bahwa berita Injil sudah muncul sejak dari buku pertama dari Alkitab. Dengan memahaminya, kita bisa melihat betapa agungnya inisiatif Allah menyatakan anugerahnya untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Dalam narasi kitab Kejadian 3 ini setidaknya ada 5 inisiatif yang Allah nyatakan untuk menyelamatkan manusia. Yang pertama, Allah mencari manusia. Allah bertanya kepada Adam, "Di manakah engkau?" Allah bertanya bukan karena dia tidak tahu, tetapi Adam memang harus ditanya. Allah tidak sedang meminta informasi, tetapi dia menuntut introspeksi. Yang kedua, Allah mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Meski manusia memilih untuk bersahabat dengan setan, dengan melawan perintah Allah, Allah mengubah persahabatan tersebut menjadi permusuhan dengan setan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah berpihak kepada manusia yang berdosa, yang adalah gambar dan rupanya. Bukan hanya itu, Allah pun berjanji akan memulihkan persahabatannya dengan manusia yang telah rusak oleh dosa. Yang ketiga, Allah menjanjikan kemenangan atas setan. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalanya dan setan akan meremukkan tumitnya. Jelas keturunan yang dimaksud ini merujuk kepada Yesus yang naik ke atas kayu salib, yang menghancurkan kepala ular dan mengambil di dalam dirinya dosa, rasa malu dan rasa bersalah manusia. Yang keempat, Allah memberikan kulit binatang. Manusia sadar bahwa dirinya telanjang sehingga menutupi dirinya dengan daun ara. Namun Allah memberi kulit binatang dan untuk itu ada darah binatang yang tercurah. Sistem korban demikian ini dikerjakan secara sempurna. Tak kalah sang anak domba Yesus Kristus datang untuk memberikan hidupnya dan menyerahkan darahnya bagi pengampunan dosa. Bandingkan dengan Ibrani 9 ayat 22. Yang kelima dan yang terakhir, Allah mengubah hati yang memberontak. Adam pertama telah mengambil dan memakan buah dari pohon terlarang itu. Adam kedua, yaitu Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku, ambillah dan makanlah untuk memberi keselamatan bagi kita." Kita yang tadinya keras kepala dan memberontak, kini kita menjadi lembut dan mendengar suara Allah. Puji syukur saudara. Puji syukur kepada Allah yang berinisiatif menyatakan anugerahnya. Meskipun mungkin dulu kita merasa kita tidak perlu akan keselamatan. Dan masa kini mungkin kita seringkali menganggap remeh, menganggap rendah anugerahnya. Dan mungkin di kehidupan yang akan datang, di masa yang akan datang, kita masih terus-menerus jatuh bangun dengan kehidupan yang tidak berpadanan dengan Injilnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena melalui firman-Mu ini sekali lagi kami dibuat takjub oleh kebesaran anugerah-Mu yang merancang keselamatan sedemikian rupa bagi kami manusia yang berdosa. Tolonglah di dalam sepanjang perjalanan kami, hidup kami di tengah-tengah dunia ini, kami selalu memegang, mengingat akan kebenaran ini, serta kerinduan untuk memberitakan Injil bagi setiap orang yang ada di sekitar kami, agar mereka pun juga boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.